Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1 kita tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif melibatkan satu induk sehingga sifat individu baru yang terbentuk sama dengan sifat induknya. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara alami, dan yang kedua, secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami dibagi menjadi beberapa cara. Yang pertama, dengan akar tinggal atau rizoma. Yang kedua, dengan cara tunas. Yang ketiga, tunas daun atau tunas adventif. Yang keempat, membelah diri. Yang kelima, spora. Yang keenam, umbi lapis. Yang ketujuh, umbi batang. Yang kedelapan, umbi akar. Dan yang kesembilan, geragih atau stolon. Dan untuk vegetatif buatan, bisa dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama, secara okulasi. Yang kedua, dengan cara mengenten. Yang ketiga, dengan cara stek. Yang keempat, dengan cara cangkok. Dan yang kelima, dengan cara merunduk. Tetapi anak-anak, pada video kali ini, Bu Rina hanya akan membahas perkembangbiakan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama, kita akan membahas akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Ciri-cirinya adalah bentuknya seperti akar, beruas-ruas seperti batang. Terdapat daun yang berubah menjadi sisik pada setiap ruasnya. Pada setiap ketiak sisik terdapat mata tunas. Contohnya dari akar tinggal adalah jahe, kunyit, kencur, temulawak. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kedua adalah tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas tersebut dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah bambu dan pisang. Vegetatif alami yang ketiga adalah tunas adventif. Adalah tunas yang tumbuh di tepi daun dan akar tumbuhan. Contoh tunas adventif yang terdapat pada daun adalah pada tumbuhan cocor bebek. Dan yang terdapat pada akar adalah pohon cemara.
vegetatif alami yang keempat adalah membelah diri. Vegetatif alami yang berkembang biak dengan cara membelah diri terdapat pada tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah adalah tumbuhan yang bersel satu. Tumbuhan tingkat rendah akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama. Bagian yang satu akan memisahkan diri dari induknya, dan yang satunya lagi akan menempel pada tubuh induknya dan membentuk kelompok. Contohnya adalah tumbuhan Volvox dan Chlamydomonas. Vegetatif alami yang kelima adalah spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora dibentuk di dalam kotak spora yang bernama sporangium. Ketika spora tersebut sudah masak dalam kotak spora, maka spora akan pecah, lalu diterbangkan oleh angin. Dan apabila spora tersebut jatuh di tempat yang baik, spora tersebut akan tumbuh. Contohnya adalah tumbuhan jamur dan paku. Vegetatif alami yang keenam adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan daun berdaging dan berfungsi sebagai makanan cadangan. Di tengah umbi lapis terdapat tunas atau siung yang akan menjadi umbi baru. Contohnya adalah bawang putih, bawang merah, bunga bakung. Vegetatif alami yang ketujuh adalah umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya mengembung. Ujung yang mengembung berisi umbi. Umbi itu adalah tempat cadangan makanan yang mengandung karbohidrat. Pada kulit umbi terdapat mata tunas yang akan berubah menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah ketela rambat dan kentang. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kedelapan adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan yang mengandung zat tepung. Ciri-cirinya adalah umbi tidak berbuku-buku, tidak memiliki mata tunas, tidak memiliki kuncup daun. Perkembangbiakan vegetatif melalui umbi akar dilakukan dengan cara menanam sisa pangkal batang yang akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah wortel. Perkembangbiakan vegetatif alami yang terakhir adalah geragi atau stolon.
Geragih atau stolon adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di permukaan atau di dalam tanah. Jadi, geragih bisa tumbuh di permukaan tanah ataupun di dalam tanah. Ruas tanaman yang menyentuh tanah akan berubah menjadi akar dan akan tumbuh menjadi tunas baru. Salah satu contoh tumbuhan geragih yang di atas permukaan tanah adalah stroberi. Dan yang berada di bawah permukaan tanah adalah rumput teki. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bu Rina menunggu komen dari anak-anak apabila anak-anak mempunyai pertanyaan tentang konten ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.